Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, dan ketemu lagi kita di Rodiar Channel. Dan jika bermanfaat, tolong di subscribe dan dikasih komentar dan di share. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pada tutorial ini, tutorial kedua untuk statistika 1. Sebagai review, tolong diingat pembuatan nasi goreng. Sebagai ilustrasi kemarin, data dikumpulkan, data diolah, kemudian data disajikan, kemudian ditarik kesimpulan. Dari sini sampai ke sini disebut dengan statistika deskriptif. Sementara ini bagian daripada statistika induktif. Kemudian sebagai review kedua dari materi kemarin tentang skala pengukuran, ada yang pertama rasio, kemudian ada interval, kemudian ada ordinal, dan ada nominal. Inilah bentuk skala pengukuran. Ini sebagai review dari materi kemarin. Kemudian review yang ketiga, pembagian data. Data itu dibagi berdasarkan sifatnya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Berdasarkan sumber, ada data internal, ada data eksternal. Berdasarkan cara memperoleh, ada data primer dan ada data sekunder, dan data berdasarkan pengumpulan atas waktu, ada time series, ada cross section. Kemudian review dari materi kemarin, metode pengumpulan data itu ada dua. Pertama dengan menggunakan sensus. Cara pengumpulan ini, data seluruh elemen populasi diselidiki. Sementara dengan menggunakan sampel, pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Contoh minggu kemarin, jika kita mengamati, mencicipi satu gelas kopi. Isi satu gelas kopi itu adalah populasi, satu sendok untuk kita cicipi adalah bagian daripada sampel. Pengolahan data itu ada dua, bisa dengan manual, kemudian bisa dengan software atau dengan elektronik. Inilah sebagai review materi kemarin. Nah, sekarang kita masuk materi hari ini pada pertemuan kedua. Tapi sebelum kita mulai, silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Pada tutorial ini kita masuk distribusi frekuensi. Tujuan kita membuat distribusi frekuensi adalah memperoleh keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari data mentah yang diperoleh. Definisi daripada distribusi frekuensi ini mengklasifikasikan data berdasarkan sifat yang dimiliki dari heterogen ke dalam kelompok-kelompok data yang memiliki lebih homogen. Pengertian dari heterogen ke dalam kelompok yang memiliki sifat yang lebih homogen. Artinya, data itu disusun lebih rapi, sehingga mempermudah untuk memperoleh gambaran atau informasi. Dan pokok bahasan pada tutorial ini ada tiga. Yang pertama, arti dan manfaat distribusi frekuensi. Yang kedua, menyusun distribusi frekuensi kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, menggambar grafik frekuensi relatif dan kumulatif. Inilah sasaran tutorial kita hari ini. Sebagai ilustrasi, inilah contoh data dalam tabel di mana data itu bentuk kualitatif. Pengertian data bentuk kualitatif tidak dalam bentuk angka, misalkan tidak tamat SD,
Lambatan SD, SLTP, SLTA, sarjana. Inilah jumlah penduduk di Cipinang pada tahun 2021. Ya. Sarjana itu ada sebanyak 362. Semua jumlah penduduk 4741. Nah, inilah pengertian data kualitatif. Ya. Yang ini bukan dalam bentuk angka. Berbeda dengan dalam bentuk angka ini. Ini disebut dengan data kuantitatif. 160 sampai dengan 303. Jumlah saham di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 8. Interval kelas antara 304 sampai dengan 447. Jumlah sahamnya itu ada 5 dan seterusnya. Inilah contoh tabel distribusi frekuensi baik untuk data kualitatif ataupun data kuantitatif. Bagian-bagian distribusi frekuensi yang pertama ada kelas, artinya berapa jumlah kelas. Yang kedua, ada batas kelas atau kelas limit. Yang ketiga, ada kelas boundary atau tepi kelas. Yang keempat, kelas midpoint atau titik tengah kelas. Kemudian yang kelima, kelas interval atau interval kelas. Yang keenam, kelas frekuensi atau frekuensi kelas. Yang keenam inilah poin-poin yang perlu Anda pahami dari distribusi frekuensi. Untuk lebih jelasnya kita lihat seperti ini ya. Inilah contoh tabel distribusi frekuensi. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini menunjukkan jumlah kelas. Ada 5 kelas. Ya, ada 5 kelas. Di mana batas kelas, perhatikan di sini. 50 sampai dengan 59 ada sebanyak 16 ya. Jadi ada sebanyak 16 data yang memiliki nilai antara 50 sampai dengan 59. Kemudian 50, 60, 70, 80, 90 ini disebut sebagai batas kelas bawah. Kemudian yang ini semua disebut dengan batas kelas atas ya. Kemudian ada TP kelas. TP kelas itu ada 2, TP kelas bawah dan sama TP kelas atas. Dengan cara mengurangkan 0,5 dari sini dan menambah 0,5 dari sini. Maka TP kelas bawah ini menjadi 49,5, ini 59,5. Kemudian nilai titik tengah itu sama dengan 50 ditambah 59 dibagi 2. 60 tambah 69 dibagi 2. Interval kelas itu adalah dari 50 ke 59, dari 60 ke 69, dari 70 ke 79. Inilah interval kelas. Selisih dari 50 ke 59 adalah 9. 60 ke 69 adalah 9. Maka interval kelas di sini adalah 9. Panjang kelas itu di sini ada 10. Pengertian panjang kelas di sini ini. Dari 60 ke 50. 60 kurang 50. Inilah panjang kelas. Jadi interval yang ini panjang kelas dari sini batas bawah kelas sebelah atas dikurang. Maaf. Panjang kelas itu sama dengan batas bawah kelas dikurang batas bawah kelas sebelumnya ini. Dan frekuensi kelas ini ada 16, 32, 20 dan seterusnya. Itu berarti jumlah pengamatan pada masing-masing kelas. Nah, langkah-langkah untuk mengerjakan ini pertama, data itu diurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menentukan jangkauan atau range dari data. Jangkauan ini artinya nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kemudian menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas ini dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 logaritma N. N ini jumlah data. Sehingga jumlah kelas itu dapat diketahui dari nilai K ini.
Kemudian menentukan interval kelas. Interval kelas itu sama dengan range atau data terbesar dikurang data terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Itulah interval kelas. Kemudian menentukan batas bawah kelas pertama itu dilihat dari angka yang paling kecil. Kemudian membuat tabel. Langsung kita buat contoh di sini. Penyajian dan ringkasan data dalam hal ini distribusi frekuensi. Kasus data nilai matematika mahasiswa ini. Inilah data ada 50 mahasiswa. Kita perhatikan di sini warna merah ini angka paling kecil dan yang warna merah ini angka paling besar, nilai mahasiswa paling besar. Pertanyaan, bagaimana agar data tersebut dapat berbicara? Bagaimana agar data memberikan informasi yang akurat? Maka harus disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, perhatikan di sini. Dari data di atas, jumlah data ada 50. Data yang paling kecil 20 dan yang paling besar 100. Langkah menentukan tabel distribusi frekuensi. Pertama, menentukan jumlah kelas. Dengan aturan Sturges, K sama dengan 1 ditambah 3,322 logaritma 50, maka logaritma 50 itu sama dengan 1,69. Anda tinggal masukkan ke kalkulator, Anda tekan 50, Anda tekan logaritma, dapat 1,69. Kemudian, jika disederhanakan, maka K ini dapat sebesar 6,6. Jika dibulatkan ini menjadi 7. Artinya, ada 7 kelas yang akan terbentuk. Kemudian langkah berikutnya menentukan interval kelas. Menentukan interval kelas ini, nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Nilai tertinggi tadi 100, nilai terendah 20. Dibagi jumlah kelas 7, maka interval kelas itu sama dengan 11,43 atau dibulatkan menjadi 11. Inilah interval kelas. Tolong dulu Anda ingat ya. Tolong Anda ingat, jumlah kelas itu ada 7, interval itu ada 11, nilai terkecil 20. Nah, maka kita perhatikan di sini. Langkah berikutnya menumpukkan data. Inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi nilai mahasiswa. Di sini kelas. Tadi jumlah kelas ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, pada kolom kedua ini ada nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa 20. Dari mana 20 ini? Inilah batas bawah kelas. Dan 20 ini angka yang paling kecil dari nilai mahasiswa. Dari mana 31 ini? Karena interval tadi 11, maka 20 tambah 11 sama dengan 31. Jadi 20 ini nilai terkecil. Kemudian interval 11, 20 tambah 11 sama dengan 31. Kemudian di sini ada TP kelas. TP kelas ini dikurangkan 0,5 dari sini dan ditambahkan 0,5 dari sini. Dikurangkan 0,5 dari sini, ditambahkan 0,5 sini, maka dapat 31,5. Kemudian ini 19,5 ini batas kelas bawah ini dikurangkan 0,5 dan 31,5 ini batas kelas atas tambah 0,5. Kemudian di sini ada frekuensi. Kemudian di sini ada mean atau nilai tengah. Frekuensi ini 7. 7 ini dari sini. Perhatikan di sini. Ini tadi kan data. Data ya. Perhatikan nilai yang antara 20 sampai dengan 31. Ada berapa nilai antara 20 sampai dengan 31? Saya ulangi. Dari data yang tadi, ada berapa mahasiswa memiliki nilai antara 20 sampai dengan 31? 1, 2, 3, 4. Ya, kita hitung sekali lagi ya. Ada berapa? Kita hitung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 mahasiswa yang memiliki nilai antara 20 sampai dengan 31. Kemudian nilai tengah ini, min ini, 20 ditambah 31 dibagi 2 sama dengan 25,5. Kemudian pada kelas kedua, jika di sini 31, maka di sini 32. 32 tambah 11, dari mana 11 interval adalah 43. Maka TP kelas di sini, yang batas bawah kelas ini dikurangkan 0,5, batas atas ini ditambahkan 0,5. Kemudian dengan cara yang sama, ada sebanyak 7 mahasiswa memiliki nilai antara 32 sampai dengan 43. Dan nilai rata-rata atau min untuk kelas kedua ini, 32 ditambah 43 dibagi 2, 37,5. Dengan cara yang sama, kelas ketiga menjadi 44 sampai dengan 55. Dan TP kelas 44 ini dikurangkan 0,5, 55 ini tambahkan 0,5. Dan berapa mahasiswa yang memiliki nilai antara 44 sampai dengan 55 bisa dicek dari data mentah yang tadi ada sebanyak 4 orang. Dengan cara yang sama, nilai tengah atau min itu sama dengan 44 ditambah 55 dibagi 2 sama dengan 49,5. Dengan cara yang sama, kelas 4 itu memiliki nilai antara 56 sampai dengan 67. Maka TP kelas di sini 56 dikurang 0,5, 55,5, 67 tambah 0,5, 67,5. Dan berapa siswa memiliki nilai antara 56 sampai dengan 67, itu ada sebanyak 11 orang. Dengan cara yang sama, rata-rata dapat dicari 56 tambah 67 dibagi 2, 67,5. Demikian seterusnya, ada tadi sampai 7 kelas. Ya, sampai 7 kelas. Nah, setelah kita dapat sampai pada kolom ini, maka di sini ditambahkan frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini, jumlah data ini semua ada berapa nih? 50. Berapa persen siswa memiliki nilai antara 20 sampai dengan 31? Dengan kata lain, yang 7 ini dalam bentuk persentase berapa? Nah, itu sama dengan 7/50 dikali 100%, sama dengan 14%. Jadi ada sebanyak 14% mahasiswa memiliki nilai antara 20 sampai dengan 31. Kemudian di sini dengan cara yang sama, kebetulan ini sama, ada sebanyak 14% mahasiswa memiliki nilai antara 32 sampai dengan 43. Kemudian frekuensi relatif untuk kelas ketiga ini 4 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 8. Ada 8% mahasiswa memiliki nilai antara 44 sampai dengan 55. Demikian seterusnya dapat di sini. Inilah yang disebut dengan frekuensi relatif. Nah, kemudian di sini ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini dengan kata lain dibagi 2. Ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Tapi sebagai ilustrasi dulu, sebelum saya buat angka di sini, misalkan di sini ada wanita berdiri. Jarak dari ini ya sampai ke daerah ini 10 meter. Kita sebut dengan daerah A ini. Jarak dari daerah A ke daerah B 5 meter. Jarak dari daerah B ke daerah C 7 meter. Ulangi. Di sini ada wanita berdiri. Ini daerah A, ini daerah B, daerah C. Jarak dari daerah A ke wanita ini 10 meter. Sementara jarak dari A ke kota B 5 meter. Jarak dari kota B ke kota C 7 meter. Pertanyaan, berapa jarak dari kota C ke tempat wanita tersebut?
itu ada sebanyak 7 tambah 5 tambah 10, ada sebanyak 22. Nah, berapa jarak wanita ini ke daerah B? 5 tambah 10, 15. Berapa jarak dari ujung ini sampai ke ujung ini tadi? Sebanyak 22. Dari ujung ini sampai ke sini sebanyak 15. Dari sini ke sini sebanyak 10. Nah, dari ilustrasi ini saya buat di sini frekuensi kumulatif kurang dari, maaf ini tadi 9 lagi ya, dengan cara yang sama dapat frekuensi kumulatif kurang dari apa? Nah, di sini yang digunakan adalah nilai TP kelas bawah ini. Jadi cara membaca frekuensi kumulatif kurang dari 19,5. Ada berapa mahasiswa memiliki nilai kurang dari 19,5? Sementara tadi dari 20 nilai mahasiswa 20 sampai 31 itu ya, 20 sampai 31 ada sebanyak 7. Nah, misal di sini 20, di sini 31, ada sebanyak 7. Di sini 19,5. Pertanyaan, berapa siswa memiliki nilai lebih kecil kurang dari 19,5? Yaitu 0. Kemudian kurang dari 31,5. Kurang dari 31,5 berarti dari sini sampai ke sini ada sebanyak 7. Kemudian kurang dari 43,5. Jika 31 di sini 43,5, sini tadi ada 4 ya. Kurang dari sini berarti ada sebanyak 14. Dari mana 14 ini? Ya, 7 ditambah 7. Kurang dari 55,5. Berarti 7 tambah 7 tambah 4. Berarti sebanyak 18. Dengan cara yang sama, kita isi semua ini. Inilah yang disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang kebalikan dari sini, frekuensi kumulatif lebih dari. Lebih dari apa? Lebih dari TP kelas ini. 19,5. Lebih dari 19,5 ya. Nah, karena lebih dari, langsung kita buat di sini tabel pembantu ya, tabel pembantu. Ini sebagai tabel pembantu. Ya. Jika ini kelas 7, maka kita buat satu garis di sini, garis bawah ini seakan-akan kelas yang ke-8. Tujuan kita hanya untuk menentukan, mempermudah mencari TP kelas bawah ini, ya. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari 19,5 berarti jika dalam bentuk garis bilangan di sini 19,5 ya, di sini 31,5. Di sini ada tadi 7, di sini ada 7 dan seterusnya. Lebih dari ini berarti ada sebanyak 50. Kemudian lebih dari 31,5 berarti 50 dikurang 7 ada sebanyak 43. Kemudian lebih dari sini lagi berarti ini diabaikan. Yang diabaikan ini ada 2 kelas, kelas ini sama kelas ini. Berarti itu sama dengan 43 dikurang 7 yaitu 36. Demikian juga seterusnya ya, sehingga kita dapat mengisi frekuensi kumulatif lebih dari 103,5.
Itu tujuan daripada pembuatan baris pembentuk ini, yaitu 0. Maka inilah yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi kurang dari dan lebih dari. Histogram ini adalah kurva atau grafik. Dalam menggambar ini, pada sumbu vertikal itu adalah frekuensi, pada sumbu horizontal ini adalah nilai TP kelas. Nilai TP kelas 19,5 sampai dengan 31,5. Kemudian 31,5 sampai dengan 43,5. Jadi perhatikan, ini harusnya rapat gambar ini, tapi di sini sengaja saya pisahkan untuk mempermudah. Nah, inilah yang disebut sebagai histogram. Kemudian ada tadi nilai tengah di sini, ada nilai tengah di sini. Jadi yang 7 ini menunjukkan frekuensi pada kelas pertama 7, frekuensi pada kelas kedua 7, frekuensi pada kelas ketiga 4, dan seterusnya. Bentuk ini disebut dengan histogram. Kemudian dari histogram ini dapat kita bentuk poligon dengan cara apa? Dari masing-masing tadi ya, dari masing-masing tadi titik kelas di sini ya, ini tadi kelas. Titik kelas ini di masing-masing titik di sini, di tengah-tengah. Di tengah-tengah titik kelas itu ya, kita ambil titik karena sebagai nilai tengah, kemudian dihubungkan, titik-titik itu dihubungkan, itu yang disebut dengan poligon. Nah, kemudian kita gambar frekuensi kumulatif kurang dari. Ada berapa orang siswa memiliki nilai kurang dari 19,5? Ada sebanyak 0. Ada berapa orang siswa memiliki nilai matematika kurang dari 31,5? Ada sebanyak 7. Ada berapa orang siswa memiliki nilai kurang dari 43,5? Ada sebanyak 14. Ada berapa orang siswa memiliki nilai kurang dari 55,5? Ada sebanyak 16. Ada berapa orang siswa memiliki nilai kurang dari 67,5? Ada sebanyak 29. Berapa orang siswa memiliki nilai kurang dari 79,5? Ada sebanyak 20. Berapa orang siswa memiliki nilai kurang dari 19,5? Ada sebanyak 45. Berapa orang siswa memiliki nilai kurang dari 103,5? Ada sebanyak 50. Inilah frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang kita gambar frekuensi kumulatif lebih dari dengan cara yang sama. Ada berapa orang siswa memiliki nilai lebih dari 19,5? Ada sebanyak 50. Berapa orang siswa memiliki nilai lebih dari 31,5? Ada sebanyak 43. Berapa orang siswa memiliki nilai lebih dari 43,5? Ada sebanyak 36. Berapa orang siswa memiliki nilai lebih dari 91,5? Ada sebanyak 5. Ada berapa orang siswa memiliki nilai lebih dari 103,5? Ada sebanyak 0. Inilah frekuensi kumulatif lebih dari. Sekarang jika kita gabung kurva frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, itu disebut dengan kurva Ogive. Ya, ini yang disebut dengan kurva Ogive. Apa kita mempelajari kurva Ogive ini? Nah, perhatikan ya. Dari kurva Ogive di atas. Jadi kurva Ogive ini ya, di sini warna biru ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, sementara warna merah ini frekuensi kumulatif lebih dari. Jika digabung kurva frekuensi kumulatif lebih dari warna merah dan kurva frekuensi kumulatif kurang dari warna biru, jika digabung akan membentuk yang disebut dengan kurva Ogive. Pertanyaan, untuk apa kegunaan kurva Ogive ini? Kita buat contoh kasus. Dari data di atas, dari kurva ini, yaitu berapa orang mahasiswa memiliki nilai lebih dari 31,5, tetapi kurang dari 79,5. Nah, sekarang jika kita apa di sini, ini 31,5.
tetapi kurang dari 79,5. Nah, ada dua cara. Cara pertama, Anda fokus kepada kurva warna biru atau frekuensi kumulatif kurang dari, atau Anda fokus hanya pada frekuensi kumulatif lebih dari warna merah ini. Sekarang kita fokus dulu kepada warna biru, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Perhatikan, yang ditanyakan antara 31,5 sampai dengan 79,5. Perhatikan, ada berapa frekuensi? 31,75 ini ya, di sini ada 7. Sementara 79,5 di sini ada 38. 38 dikurang 7 itu sama dengan 31. Berarti ada sebanyak 31 mahasiswa memiliki nilai lebih dari 31,5 tetapi kurang dari 79,5. Seperti kita lihat pada tabel sebelumnya ini. 7 ditambah 4 tambah 11 tambah 9 ada sebanyak 31. Ya. Atau bisa dengan cara kedua, Anda fokus kepada warna merah ini. Warna merah ini frekuensi kumulatif lebih dari. Anda perhatikan frekuensi pada 31,5 ini ada sebanyak 43. Kemudian Anda perhatikan frekuensi kumulatif yang di sini ada sebanyak 12. 43 dikurang 12 sama dengan 31, hasil sama. Jadi inilah kegunaan daripada kurva Ogib ini. Dan terima kasih. Oke.